Para pemirsa Bogor TV, berjumpa kembali dengan Dini dalam program acara Kumis Kupas Misteri, menguak secara gamblang sebuah tabir misteri. Tapi sebelum jauh melangkah, yuk kita subscribe Bogor TV agar para pemirsa tidak ketinggalan info penelusuran misteri yang Bogor TV rangkum. Tumbal penguat tanggul dan cerita mistis Situ Cikaret Bogor. Dilansir dari tagar.id, Bogor, awan gelap bergelayut di langit siang itu. Minggu, 31 Januari 2021. Sejenak kemudian, hujan mengguyur seperti ditumpahkan dari langit. Percikannya saat bertemu dengan air danau membawa aroma amis menyeruak ke rongga hidung. Satu persatu pemilik warung tenda di kawasan Situ Cikaret berlarian ke tepi danau. Dengan buru-buru mereka mengangkat meja kayu berukuran sekitar 100 kali 50 cm. Lalu menggulung semacam terpal berwarna biru yang mulai basah oleh hujan. Pepohonan tinggi dan rimbun yang mengelilingi situ tersebut membuat hawa menjadi semakin dingin. Kabut tipis perlahan menyelimuti Situ Cikaret, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kealatan danau perlahan mengabur terhalang oleh kabut. Sepi seketika mendekap area seluas 29,5 hektar itu saat pengunjung turut meninggalkan lokasi. Tak jauh dari pintu masuk Situ Cikaret, seorang pria berkulit sawo matang dengan rambut yang sudah dihiasi uban terlihat sibuk menerima karcis serta uang dari pengendara motor yang hendak keluar dari tempat parkir. Sesekali pria berusia 60 tahun itu berlari ke sebuah bangunan semi permanen beratap seng untuk mengambil uang kembalian di dalam kaleng bekas yang tergeletak pada meja kayu. Muhammad Nuh nama pria itu. Sembari menunggu pengunjung yang datang, dia menceritakan asal-usul Situ Cikaret. Situ Cikaret menurutnya terbentuk dari tanah yang terkikis oleh air hujan sejak sebelum abad ke-19. Air kemudian membentuk sebuah kubangan yang dimanfaatkan oleh warga sebagai lahan pesawahan. Tiba-tiba muncul satu sumber mata air di bagian tengah lahan. Semakin lama intensitas air semakin besar dan tak terbendung, sehingga mengubah area tersebut menjadi rawa. Pemerintah kolonial Belanda sempat ingin membangun saluran irigasi dari sumber air itu ke daerah Cimanggis, Cilodong, tetapi pembangunan tanggul tidak serta-merta berjalan mulus. Banyak kejadian ganjil yang terjadi. Mereka gak pernah berhasil buat tanggul. Selalu jebol, ujar Noh, sembari membetulkan posisi kacamatanya. Kemudian, ada seorang paranormal yang mendatangi para kolonial Belanda. Dia mengatakan bahwa tanggul itu tidak akan bisa kokoh sebelum ada tumbal manusia yang ditanamkan pada pintu air. Paranormal tersebut meminta mereka mencari 4 orang yang akan dijadikan tumbal. Di antara ke-4 orang itu, 3 orang harus berasal dari kalangan biasa, namun memiliki kesaktian tertentu. Pemerintah kolonial Belanda lantas membuat semacam sayembara. Barang siapa yang bisa mengambil pusaka di dalam sumur akan dijadikan aparat Belanda. Kurang lebih seperti itu isi sayembaranya. Seorang warga tertarik untuk mencobanya, yakni Ki Muridin. Belanda pun meminta pria pemberani untuk turun ke dalam sumur yang sengaja disiapkan oleh mereka. Namun, ketika dia ada di dalam lubang, mereka justru menutup lubang dengan material semacam semen. Jadi, Ki Muridin ternyata dibohongi oleh pihak Belanda itu dan terkubur hidup-hidup. Setelah itu, tanggulnya benar-benar kokoh, kata Noah sambil menggosok-gosok lengannya. Pria kelahiran 1961 itu menyebutkan bahwa ada 7 area di danau yang dijaga oleh makhluk tak kasat mata. 7 penjaga itu diantaranya Ki Muridin, Mbah Kelong, Mbah Tolok, Mbah Raden Antanawijaya, Ki Lipan, Ki Naun, dan Nyai Ratu. Di antara ke-7 penjaga itu, hanya jasad Ki Muridin yang dikebumikan, sedangkan yang lainnya hanya diketahui titik wilayah mereka saja. Makam Ki Muridin sendiri berada tak jauh dari danau, yaitu di Kampung Keramat. Menurut Noah, tak banyak masyarakat yang mengetahui silsilah Situ Cikaret, kecuali dari keluarga yang dulunya memang tinggal di sekitar Cikaret. Kata Noah, mendiang ayahnya tak berani bisa berkomunikasi dengan ke-7 penjaga danau itu karena menguasai ilmu putih. Ayahnya sempat bercerita kepada Noah bahwa wujud mereka bukan lagi seperti manusia, melainkan berupa siluman.
Salah satunya yaitu Mbah Tolok, yang sosoknya berupa buaya putih tanpa ekor. Sekian kupas misteri yang tim Bogor TV rangkum. Walau alam bisawab. Para pemirsa, sejatinya manusia adalah khalifah pemimpin di muka bumi ini. Dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri dan memohon pertolongan. Jangan lupa terus ikuti program acara Kupas Misteri. Dan kita tunggu lagi kisah misteri selanjutnya.